Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 Merasa Iri Hati. Tak lama kemudian Mama Rosa menatap pria bule tersebut. Kalau boleh saya tahu, posisi Anda di perusahaan Walmart sebagai apa? Tanya Mama Rosa. Maaf Nyonya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Keanu sebagai CEO perwakilan perusahaan di Indonesia. Ujar Keanu sambil mengulurkan tangannya. Saya Rosa, mamanya Salma. Mama Rosa menyambut uluran tangan Keanu. Senang berkenalan dengan Nyonya. Balas Keanu. Bagaimana Nyonya? Bisakah putri Nyonya menjadi bintang iklan produk kami yang tertera di kontrak tersebut? Tanya Keanu. Nak, kamu inginkah? Tanya Mama Rosa sembari menatap Salma. Tampak bimbang di wajah Salma, antara menerima atau tidak menerima tawaran Keanu. Apalagi dia tidak punya pengalaman berating walau hanya iklan saja. Kalau Mama mengizinkan, aku mau mah. Tapi Mama temani aku syuting. Sifat manjanya Salma keluar. Mama Rosa tersenyum gemas dengan menantunya. Wajahnya udah kayak anak remaja, padahal di dalam room meeting wajah gadis itu sangat tegas dan serius sekali. Baiklah Mr. Keanu, saya mengizinkan anak saya jadi bintang iklan produknya. Tapi syutingnya kapan? Karena anakku banyak pekerjaannya, mengurusi perusahaan saya, kata Mama Rosa. Syutingnya tidak jauh dari resort ini, dan kebetulan sedang berjalan. Kami sedang menunggu talent wanitanya yaitu Salma, jika memang sepakat. Mungkin 1 jam lagi bisa menuju ke lokasi, ujar Keanu. Baiklah kalau begitu, sekarang ada yang harus ditandatanganikah sebelum syuting? Tanya Mama Rosa. Bagian lembar terakhir ditandatangan oleh talentnya, Nyonya. Tunjuk James. Tanda tangan nak, Mama sudah baca sebentar. Pinta Mama Rosa. Salma langsung membubuhkan tanda tangannya di lembar terakhir itu. 1 jam lagi nanti akan ada kru yang menjemput kamu di sini, Salma. Ujar Keanu dengan senyum kemenangan. Baik, Mr. Keanu, kalau begitu saya pamit dulu untuk berganti pakaian. Pamit Salma. Silahkan. Dirasa gadis dan wanita tua itu sudah meninggalkan tempat. Keanu langsung menelepon seseorang. Salma Hadika akan jadi bintang iklan produk kita, Opa. Lapor Keanu. Kamu sudah pastikan itu Salma Hadika sesuai dengan foto yang Opa berikan? Tanya pria tua yang ada di Belanda. Ya Opa, dia gadis yang sama di foto yang Opa kirim. Dan Tante Rosa mengenalkannya sebagai anaknya. Lapor Keanu. Lanjutkan tugas kamu diam-diam dan jangan gegabah. Pantau dan awasi terus Salma. Perintah pria tua itu. Baik Opa. Keanu mengakhiri sambungan teleponnya. Siapakah pria yang dipanggil Opa oleh Keanu? Ada apa hubungannya dengan Salma? Cie anak Mama mau jadi artis nih ye. Goda Mama Rosa, melihat Salma sudah mandi dan berganti pakaian yang lebih santai. Ih, Mama kok jadi godain aku sih? Tadi kan Mama yang kasih oke aku. Imbuh Salma, dengan bibir yang mengerucut. Selama masih muda, ambillah kesempatan yang baik buat kamu, selama masih halal dan tidak mengganggu pekerjaan inti kamu. Lagi pula wajah kamu memang cocoknya jadi artis atau model sebenarnya. Jadi menurut Mama kenapa tidak coba? Lagian kamu minta Mama temenin kamu syuting kan? Imbuh Mama Rosa. Salma mengecup pipi Mama Rosa lalu memeluk wanita tua itu. Makasih ya Mah,
aku sayang sama Mama. Ucap tulus Salma, semakin meleleh hati Mama Rosa dibuatnya. Tak pernah sekalipun Yasmin memeluk tubuhnya, apalagi mengucapkan kata sayang seperti Salma. Namun semakin dekat dengan Salma, seperti terjalin ikatan batin, entah itu apa masih tampak abu-abu. Tapi semakin dekat dengan Salma, buat Mama Rosa serasa dekat dengan orang yang pernah dekat dengannya di masa lalu. Mama juga sayang sama kamu. Jam 16 WITA, kru utusan dari Keanu menjemput Salma dan Mama Rosa ke lokasi syuting yang tidak jauh dari resort. Hanya mengendarai club car selama 10 menit sudah sampai. Ketika sudah sampai, Salma sudah digiring oleh kru ke ruang ganti dan make up. Mama Rosa dengan setianya menemani anak gadisnya syuting sore hari ini, kegiatan dadakan. Namun gadis itu terlihat ceria dengan kegiatan tersebut, dan Keanu dari kejauhan memantau Salma. Begitupun salah satu orang yang sibuk mengawasi Salma dan memberitahuan kabar yang sangat hot buat tuannya. Nan jauh di Jakarta, Kevin datang terlambat ke bandara gara-gara menunggu Yasmin yang ternyata mengajak Mary ke Bali. Wajah pria itu sudah menahan emosinya. Tommy. Lapor Tuan Kevin, Nona Salma makin dekat dengan pria bule itu, sekarang lagi berada di tempat pria bule itu. Aduh si Tommy cari perkara, Mama Rosa gak difotoin juga. Bikin geramlah pria yang masih ada di bandara. Gara-gara kalian berdua, kita telat berangkat. Teriak Kevin kepada Yasmin dan Mary. Kedua wanita itu kaget seketika. Bali. Kurang lebih dari 2 jam syuting iklan produk minuman akhirnya selesai juga. Ternyata Salma cepat belajar sesuai arahan sutradara, jadi sebelum menjelang petang kegiatan syuting sudah selesai. Terima kasih banyak Salma, ternyata saya memilihmu sebagai bintang iklan produk perusahaan saya tidaklah salah. Puji Keanu, pria yang berpostur tubuh tinggi itu, wajah tampannya menunjukkan usianya sekitar 30 tahun ke atas. Sama Mr. Keanu, saya juga tidak menyangka ditawarin ikutan syuting iklan. Ujar Salma, sebagai ucapan terima kasih, saya ingin mengundang kamu makan malam nanti jam 7 di resort, bisakah? Tanya pria bermata biru. Sejenak Salma melirik ke Mama Rosa. Wanita tua itu mengerjap-ngerjapkan kedua netranya serta menganggukkan kepalanya. Bisa Mr. Keanu, jawab Salma. Terima kasih, saya jemput di villa, boleh kan? Kembali bertanya Keanu. Boleh Mr. Keanu, balas Salma. Setelah selesai berbincang sebentar dengan Keanu, Salma dan Mama Rosa kembali ke villa diantar oleh karyawan Keanu. Makasih ya Ma, sudah temani aku, ujar Salma. Sama-sama nak, Mama juga senang menemani kamu syuting tadi. Berasa menemani anak gadis. Ujar Mama Rosa sambil terkekeh. Aku kan memang masih anak gadis mah. Sungut Salma. Iya. Jawab Mama Rosa. Beberapa pelayan villa sudah menyediakan minuman hangat serta beberapa keik potong untuk menemani mereka berdua. Paman Didit Kaling. Salma merogoh isi tasnya mengambil handphonenya yang berdering. Paman Didit, tumben telepon, ada apa ya? Mah, aku terima telepon dulu dari paman aku. Pamit Salma. Ya, nak. Gadis itu beranjak dari sofa dan memilih untuk menjawab panggilan telepon dari paman Didit dekat kolam renang. Assalamualaikum, Paman Didit, sapa Salma. Waalaikumsalam Salma, apa kabarnya? Tanya Paman Didit.
Alhamdulillah baik Paman, tumben telepon ke Salma, ada apa ya Paman? Tadi Paman telepon Retno, kamu katanya sudah tidak tinggal di kontrakan bareng Retno lagi, apa betul? Sekarang kamu tinggal sama siapa? Selidik Paman Didit. Paman sekarang Salma pindah bekerja jadi asisten direksi, jadi mau tidak mau tinggal sama ibu direksi di mansionnya. Ujar Salma. Oh kamu sudah pindah kerja, sebenarnya Paman pengen kamu dan Retno pulang ke kampung sebentar. Ada yang mau Paman bicarakan? Pinta Paman Didit. Paman, Salma baru kerja di tempat baru, rasanya gak enak kalau tiba-tiba minta izin untuk pulang ke kampung. Jawab Salma, memberikan alasan yang masuk akal. Memangnya Paman tidak bisa kasih tahu saja lewat telepon ini? Pinta Salma. Sangat rumit Salma kalau Paman memberitahukannya lewat telepon, yang ada nanti malah jadi salah paham. Imbuh Paman Didit. Pentingkah, Paman? Gadis itu mulai penasaran. Dibilang penting, yang penting buat kamu bukan buat Paman. Tapi nanti Paman coba lihat kondisi toko dulu di sini. Kalau Paman bisa meninggalkan sebentar sama anak buah, Paman akan ke Jakarta. Maaf ya Paman, Salma belum bisa balik ke kampung, tapi nanti Salma lihat keadaan di sini juga. Apakah memungkinkan untuk bisa ke kampung sebentar? Ya sudah nanti kita kabar-kabari lagi saja, jaga diri kamu baik-baik ya di tempat kerja yang baru. Iya Paman. Paman Didit mengakhiri pembicaraannya dengan Salma lewat sambungan teleponnya. Pria itu menyugarkan rambutnya ke belakang, sedikit ada rasa putus asa. Hampir 3 bulan Paman Didit tidak tenang tidurnya setelah kedatangan pria bule yang sudah tua ke rumah Salma. Ingin rasanya pria itu memberitahukan sesuatu ke Salma, tapi ada rasa takut akan dilupakan oleh Salma. Bagaimana Mas, Salma dan Retno bisa pulang ke kampung sebentar? Tanya Bibi Tia. Salma sudah pindah ke tempat kerja yang baru, tidak mungkin dia untuk izin pulang ke kampung. Kata Paman Didit, Mas, kapan akan kasih tahu tentang suami Salma? Berikanlah buku nikahnya. Biarkan dia memilih jalan hidupnya dan berhak untuk bahagia. Imbuh Bibi Tia sambil menunjukkan buku nikah milik Salma. Paman Didit tampak terpaku dengan buku nikah itu. Mas, aku juga tidak enak dengan pria bule yang tempo hari datang. Begitu banyak uang diberikan untuk kita. Ujar melas Bibi Tia, ada rasa bersalah ketika tahu Salma keturunan dari keluarga apa. Uang pemberian pria bule tua itu dalam jumlah besar. Sebagai tanda balasan telah merawat cucunya ketika anaknya telah meninggal. Bibi Tia yang biasanya mendapatkan uang banyak suka serakah, kali ini berasa menjadi beban. Karena selama 4 tahun terakhir ini Salma masih mengirimkan uang buat mereka di kampung. Bibi Tia juga baru tahu jika pernikahan kakak iparnya dan istrinya adalah pernikahan yang tidak direstui oleh pihak keluarga wanita. Ibu Salma rela meninggalkan keluarga besarnya demi pria yang sangat dicintainya. Hingga bersedia hidup susah dengan Yudo ayah Salma untuk tinggal di kampung kecil ini. Semua tentang silsilah keluarga ibu kandung Salma terkuak 3 bulan lalu. Ketika beberapa mobil mewah datang ke lingkungan rumah mereka lalu kemudian beberapa pria bule keluar dari mobil itu. Mereka mencari Cynthia ibu dari Salma, dengan menunjukkan foto Cynthia. Paman Didit selaku adik dari Yudo suami Cynthia. Kala itu langsung tubuhnya gemeteran menghadap pria bule tersebut. Apalagi ada beberapa bodyguard yang mengawal kedua pria itu, ada yang tua dan ada yang muda. Saya Dedi Cynthia, Bray Manto, ingin bertemu dengan anak saya. Ujar pria bule yang sudah tua itu. Tak ayal Paman Didit dan Bibi Tia dibuat terkejut dengan kedatangan Dedi dari Cynthia.
Paman Didit dan Bibi Tia menjamu Opa Braimanto dengan baik di rumahnya, dan tidak ingin mencari masalah. Paman Didit dan Bibi Tia menceritakan semua yang terjadi dengan keluarga kecil Cynthia. Dengan hati yang hancur, Opa Braimanto harus menerima kenyataan jika putri bungsunya sudah meninggal. Begitu pula dengan menantu yang tidak direstuinya sudah meninggal juga. Mereka meninggalkan seorang anak gadis bernama Salma Hadika. Paman Didit menunjukkan foto Salma dari handphonenya. "Cucuku, kamu mirip dengan mamamu." Hati Opa Braimanto pilu dan sedih ketika melihat foto Salma. "Di mana cucuku sekarang?" "Di sedang kuliah di Jakarta." Paman Didit memberikan alamat rumah kontrakan di Jakarta beserta nomor telepon Retno. "Tapi Pak, bolehkah saya yang kasih tahu tentang keberadaan Bapak? Saya takutnya Salma tidak bisa menerima kehadiran kakek dari ibunya." Pinta Paman Didit. Opa Braimanto terlihat berpikir sesaat. Kemudian, "Saya tetap akan mencari dan mengawasinya secara diam-diam, sambil menunggu kalian berdua memberitahukannya." Paman Didit manggut-manggut menyetujuinya. Lagi pula Opa Braimanto berhak atas cucu kandungnya, Salma Hadika. Baru saja selesai menerima telepon dari Paman Didit, Salma kembali ke ruang tengah untuk menghampirinya Mama Rosa kembali. Belum villa berbunyi, salah satu pelayan bergegas membukakan pintu villa. "Perasaan belum jam 7, Kak Anu sudah jemput aja?" tanya Mama Rosa sambil melirik jam tangannya, berpraduga jika Kak Anu yang datang. "Waduh, kalau beneran, aku belum ganti baju Mam. Aku ke kamar dulu deh Mam, mau ganti baju dulu." Pamit Salma sebelum ke kamar. "Ya sudah, nanti Mama suruh Kak Anu tunggu kamu dulu," sahut Mama Rosa. "Ya Mam." Gara-gara terima telepon dari Paman Didit, hampir lupa sudah punya janji. Tak lama. "Assalamualaikum, Mam," sapa Kavin. "Waalaikumsalam, Kak Kavin, loh kok kamu ke Bali?" Terkejut Mama Rosa melihat kedatangan Kavin tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. "Loh, bukannya Mama yang suruh Kavin nyusul ke sini tadi siang? Wah, Mama lupa ya," jawab Kavin sambil mengedipkan matanya. Rupanya Mama melihat Yasmin di balik punggung Kavin, lalu Ari dan Mary. Mama Rosa hanya bisa mendesah, anaknya memberikan alasan yang tidak benar. Kedua netra pria itu menelisik ke penjuru sudut ruangan, tanpa ada yang terlewati. "Mama kok sendirian aja?" tanya Kavin. Pria itu langsung mendaratkan bokongnya ke sofa, diikuti oleh Yasmin, begitu juga Ari dan Mary. "Salma lagi di kamarnya," jawab Mama Rosa. "Sayang, kamar kita di sini juga, atau di villa yang lain?" tanya Yasmin. "Kita satu villa sama Mama, Ari dan Mary kamarnya di resort yang buat pengunjung," ujar Kavin. Wajah Mary langsung masam mendengarnya. "Saya tidak bisa di sini aja Tuan, bukannya kamar di sini banyak yang kosong." Rasanya wanita itu gak rela jika tidak satu villa dengan Kavin. "Kalau kamu tidak suka silahkan cari penginapan sendiri dan bayar sendiri. Saya juga tidak menyuruh kamu ikut ke Bali," tukas Kavin. "Sayang, jangan begitu dengan Mary. Kenapa Kak Kavin semenjak berangkat bawaannya marah-marah saja sama kami berdua?" balas Yasmin, penuh tanda tanya dengan suaminya. Tanpa menjawab, Kavin hanya menunjukkan wajah kesalnya saja pada Yasmin. Lalu menepis tangan Yasmin yang ingin merangkul lengannya. Entah kenapa rasanya sedang jengah melihat Yasmin yang ingin bermanja ria dengan dirinya. Belum lama mereka berempat duduk di ruang tengah,
tak lama Salma keluar dari kamarnya. Sudah terlihat cantik dengan penampilannya malam ini. Mama, Mr. Keanukah yang datang? Suara Salma terdengar jelas dari kejauhan. Bukan, nak. Sahut Mama Rosa. Mama. Serempak Kavin dan Yasmin bergumam, merasa aneh. Salma dengan dress tali spaghetti berwarna ungu muda, rambut dikuncir rendah. Serta make up yang membuat wajahnya menantang, datang menghampiri ruang tengah. Seketika itu juga gadis itu tercengang melihat kehadiran 4 orang tersebut. Rahang pria itu mulai mengeras melihat penampilan Salma yang begitu memesona dan seksi, aura wajah gadis itu sangat menggoda. Oh, ternyata dia datang juga ke Bali dengan istrinya, baguslah kalau begitu. Malam Tuan Kavin, Nyonya Yasmin, Pak Ari, Mbak Mary. Sapa sopan Salma. Malam juga Salma, wah kamu cantik sekali malam ini. Balas Ari. Kavin, Yasmin dan Mary tidak membalas sapaan Salma. Akan tetapi Kavin sudah menunjukkan rasa tidak sukanya dengan sorot mata tajamnya ke arah Salma berdiri. Sedangkan Yasmin dan Mary sama-sama memberikan tatapan yang mengejek. Entah karena merasa iri hati melihat kecantikan Salma, atau merasa tersingi. Ah, biasa aja kok Pak Ari, saya kan sudah cantik dari lahir. Pak Ari saja yang baru sadar. Balas Salma sambil terkekeh kecil, memuji diri sendiri apa salahnya. Lalu gadis itu dengan sengaja memalingkan wajahnya dari tatapan Kavin. Cih cantik dari kecil, cemooh batin Kavin. Bel villa kembali berbunyi. Mam, kayaknya Mr. Keanu sudah jemput, aku pamit dulu, kata Salma, lalu mengecup pipi Mama Rosa. Siapa Keanu, pria bule itu kah, yang ada di foto itu? Keterlaluan kamu, Salma. Geram batin Kavin, jangan terlalu malam pulangnya ya, nak. Balas Mama Rosa. Oke, Mam, saya permisi semuanya. Ujar lembut Salma penuh pesona. Jantung Yasmin rasanya pengen copot melihat kedekatan mama mertuanya dengan asistennya. Bukannya biasa panggil nyonya, kenapa jadi panggil mama? Sedangkan Kavin tidak memikirkan hal panggilan itu. Justru pria itu beranjak dari duduk ingin mengejar Salma yang sudah keluar dari pintu. Yasmin meraih tangan Kavin. Kak mau kemana? Aku lapar, kita makan yuk di resto. Ujar Yasmin dengan gaya manjanya. Terhentilah langkah pria itu yang ingin mengejar Salma. Kavin dengar tuh istrimu sudah kelaparan, kalau mau makan di resto pergilah. Para pelayan juga sedang menyiapkan makan malam di sini. Ari, Mary bisa ikut makan di sini. Setelahnya bisa istirahat di kamar resort utama. Kata Mama Rosa. Baik nyonya. Jawab serempak Ari dan Mary. Sayang, aku ingin makan di pinggir pantai, kita ke sana ya. Rengek manja Yasmin sambil bergelayut di lengan Kavin. Kita makan bareng mama saja di sini. Kavin menolak permintaan Yasmin. Sayang, tapi aku pengen. Kalau pengen, pergi saja sendiri, aku tidak bisa menemani kamu. Jawab ketus Kavin. Pria itu langsung merogoh handphonenya dan mengirim pesan ke Tommy. Yasmin hanya bisa mendengus kesal setelah mendapat jawaban dari suaminya. Kok tumben Kak Kavin tidak menuruti permintaanku? Mau tidak mau Yasmin menuruti suaminya untuk makan di villa, karena permintaannya ditolak. Akhirnya sekarang mereka berlima menikmati makan malam di villa. Mama, kenapa asisten mama panggilnya bukan nyonya, malah panggil mama juga? Jangan suka memanjakan karyawan, Mam.
nanti jadi ngelunjak si Salma. Ujar Yasmin di sela makannya. Memangnya salah kalau Mama meminta Salma memanggil Mama, dia sudah Mama anggap sebagai putri Mama sendiri. Dan kalian berdua tidak boleh melarang Mama, balas Mama Rosa dengan santainya. Kalau mau angkat anak harus dilihat dulu bibit bobotnya, Mam. Mama kan sudah tahu kalau Salma hanya orang kampung. Balas Yasmin, merasa tidak terima dengan keputusan Mama mertuanya. Justru Salma dari kampung lebih terlihat berkelas. Daripada orang kaya yang berpendidikan tinggi tapi attitude-nya tidak ada. Dia lebih bisa menghargai orang tua, lebih tahu apa yang harus dilakukan kepada orang tua dan semuanya dilakukan secara tulus dan ikhlas. Dan Yasmin harus tahu jangan terburu-buru menilai seseorang buruk. Jika kamu belum bersama-sama dalam beberapa hari penuh dengan seseorang itu. Justru terkadang yang terlihat baik di luarnya ternyata busuk di dalamnya. Malah yang terlihat busuk di luarnya justru di dalamnya sangat bagus. Imbuh Mama Rosa, skakmat untuk Yasmin dan Kavin yang mendengarnya. Sedangkan Ari dan Mary hanya sibuk menikmati hidangan mewah yang tersaji di meja. Yasmin terasa susah menelan makanannya sendiri. Perkataan Mama Rosa seakan sedang menyudut dirinya sendiri. Aku hanya kasih pendapat saja kok, Mam. Balas pelan Yasmin. Kavin tidak terlalu menikmati makan malamnya. Pria itu gelisah dalam duduknya. Pikirannya sudah menuju Salma yang sedang makan malam berdua dengan Keanu. Hati pria itu sudah memanas setelah berkali-kali melihat foto Salma dan Keanu yang dikirim oleh Tommy. Mah, aku keluar dulu. Kavin sudah tak tahan untuk menarik Salma dari Keanu. Ditinggalkan begitu saja piring yang masih penuh isinya. Dan keluar dari ruang makan begitu saja dengan langkah kaki yang cepat. Wajah pria itu mulai terlihat emosi, tinggal tunggu meledaknya. Restoran, resort. Salma sangat menikmati makan malam dengan menu yang dipilihkan oleh Keanu. Bagaimana enak makanan yang saya pilih? Tanya Keanu. Iya, enak makanan pilihan Mr. Keanu. Balas Salma, sembari menikmati hidangan makan malamnya. Suasana makan malam di resto yang berada di resort. Selain sajian makanan yang enak, tapi juga terasa romantis karena ada live music di lunginya. Pas buat pasangan suami istri yang sedang honeymoon. Salma, selama ini kamu aktivitasnya apa saja? Tanya Keanu, sedang menyelesaikan skripsi dan sambil bekerja, yang seperti Mr. Keanu ketahui, saya jadi asisten Mama. Perusahaan apa? Perusahaan Indo Prakarsa. Perusahaan yang lumayan bonafit ya. Sepertinya begitu. Kamu betah bekerja di sana? Untuk saat ini betah. Kamu kuliah ambil fakultas apa? Siapa tahu kamu mau coba bekerja di perusahaan milik orang lain. Saya mau menawarkan kamu bekerja di perusahaan saya. Imbuh Keanu dengan santainya. Bukankah ini yang dicari Salma, tempat pekerjaan baru dan lepas dari jeratan Kavin? Fakultas Ekonomi, terima kasih atas tawaran Mister, nanti akan saya pikirkan. Jawab Salma. Pria bule itu mengambil kartu nama dari dompetnya. Simpan kartu ini, jika sewaktu-waktu kamu memerlukannya dan sudah berubah pikiran, langsung hubungi saya. Pinta Keanu, baiklah, akan saya simpan. Ujar Salma ketika menerima kartu namanya. Lalu menyimpan di tas kecilnya. Mereka melanjutkan makan malamnya kembali sembari mengobrol santai, membicarakan syuting tadi sore. Salma, maaf ya, di pipimu ada saus. Ujar Keanu, tangan kanannya langsung mengusap noda saus yang ada di pipi Salma.
Salma sejenak terkesiap. Bersambung.